CEO wanita hampir terkena pot bunga yang jatuh dari ketinggian. Siapa kamu? Dalam situasi darurat, dia melangkah maju dengan cepat, memeluk CEO wanita ke dalam pelukannya. Sambil itu, dia juga sengaja mencium lawan. Meskipun berhasil menghindari kecelakaan, dia malah disalahpahami sebagai sengaja mengambil keuntungan. CEO wanita mempertanyakan dia saat menyelamatkan orang. Kenapa masih memeluknya dan mencium? Anak ini malah menjawab dengan tenang. Karena bibirnya lembut dan manis. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium. Bajingan, saya menghabisimu. CEO wanita marah dan mengangkat kakinya untuk memberinya pelajaran. Dia berasal dari keluarga seni bela diri dan selalu memiliki keterampilan yang luar biasa. Kali ini, dia bahkan tidak menyentuh lengan lawan. Xiao Huo berkata tidak ingin bertengkar dengan wanita. Dia berbalik dan dengan lincah menghindari CEO wanita. Dia dengan cepat mengambil 2 cangkir kopi dari orang yang lewat. Langsung dituangkan ke arah dada CEO wanita, ingin membuatnya tenang sejenak. Namun, tindakan ini malah memicu kemarahan wanita yang lebih kuat. CEO wanita mengeluarkan sebuah jimat dari dadanya, memeriksa dengan teliti apakah terkena kopi. Xiao Huo melihat jimat itu dan ekspresinya berubah. Ternyata sebelum turun gunung, guru juga memberinya jimat yang sama, dan berkata bahwa orang yang memegang jimat lainnya adalah istri yang ditakdirkan untuknya. Keduanya bersatu dapat mencapai kemenangan yang luar biasa. Setelah memastikan bahwa orang itu adalah yang dicari, Xiao Huo langsung memanggilnya istri. Ini membuat direktur wanita semakin marah. Dia segera menelepon seseorang untuk merencanakan menghukumnya dengan keras. Dia sendiri membawa adiknya pulang untuk mandi dan berganti pakaian. Xiao Huo baru saja ingin mengejarnya untuk menjelaskan. Namun, dia dikelilingi oleh anak buah yang dipanggilnya. Saat itu dia melihat mobil sport direktur wanita, kendaraan hitam yang mengikutinya. Tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin dalam bahaya. Namun, semua anak buahnya sudah menyerang ke darat. Dalam keadaan terdesak, Xiao Huo memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Satu tamparan, satu pukulan yang cepat. Dalam sekejap, dia menjatuhkan semua orang ke tanah. Pemimpin Blood Wolf melihat Xiao Huo yang begitu kuat. Dia dengan tegas melemparkan pisau dan mengeluarkan pistol. Xiao Huo tiba-tiba muncul di belakangnya. Dengan mudah merebut pistol dan kemudian mencengkeramnya. Seluruh pistol langsung terdistorsi, dan menyatakan bahwa mainan seperti ini tidak berguna. Jangan keluarkan lagi di lain waktu untuk menghindari malu. Kemudian melompat dan menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Di sisi lain, CEO wanita masih marah setelah sampai di rumah. Berjanji akan membuat orang itu membayar harganya. Kemudian, dia dan adiknya dengan santai meninggalkan pagi dan malam. Sama sekali tidak menyadari bahwa krisis sedang berkembang. Ternyata, anak kaya Tusao sudah lama merasa tidak nyaman terhadapnya. Saat itu, dia diam-diam membawa bawahannya keluar pintu. Asap neon yang melemahkan masuk dari sarang yang menjijikan. Xiao Huo menggunakan tekniknya tetapi kehilangan arah. Dia segera berkonsentrasi dan membuka mata penglihatannya untuk melihat sekeliling. Akhirnya mengunci posisi tepat CEO wanita. Tunggu aku datang. Kemudian berlari cepat ke arah sana. Saat itu, kedua saudara perempuan selesai mandi dan datang ke ruang tamu. Adiknya segera merasa tubuhnya panas dan pusing. CEO wanita baru menyadari bahwa itu disebabkan oleh asap neon. Mencari mati. Sedang hendak memeriksa situasi, Tusao sudah membawa orang-orangnya keluar dengan memecahkan pintu. Dia mengutuk pihak lain dengan marah, menyebut mereka rendah dan tidak tahu malu. Namun, Tusao merasa sangat bangga. Melihat adiknya yang tertidur membuatnya semakin bersemangat, penuh dengan kata-kata kotor yang tidak bisa didengar. Bajingan, saya menghabisimu. CEO wanita menendang jepit rambut yang ada di lantai, berusaha keras untuk menyerang titik lemah lawan. Sayangnya, terpengaruh oleh Nian, jadi terlambat sejenak. Tusao melihat bahwa dia masih bisa melawan. Segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang secara bersamaan. Dia berjuang mati-matian dan berhasil mengatasi satu sisi. Akhirnya, dia kalah jumlah dan perlahan-lahan terjebak dalam posisi defensif. Akhirnya dia ditekan dengan kuat dan tidak bisa melepaskan diri. Tuan Tu terlihat sangat senang melihat situasi itu. Menjilat bibirnya dan bersiap untuk menikmati hasil jarahan. Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Sebuah bayangan melesat masuk ke dalam ruangan dengan cepat. Kamu peduli siapa? Kamu peduli siapa aku? Kamu berani meracuni istriku dan adik iparku. Kamu sudah membuatku marah. Patung batu, segera putuskan tanganmu sendiri. Aku bisa memberimu kesempatan. Apa? Ampuni aku. Tidak akan kubiarkan kamu merasakannya. Nak, aku akan beritahu kamu. Apa akibatnya jika kamu membuat marah aliansi kekuatan terkuat di kota Yun? Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Guruku berkata, aku adalah akibat bagi semua orang. Aku hanya percaya pada guruku. Menyerahlah padanya. Apakah kesehatan tidak begitu penting? Begitu ceroboh.
Apakah kamu yang paling kuat? Ayo kita bertarung. Tidak, 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 saudaraku. Berkelahi itu tidak beradab. Itu hanya akan merusak hubungan. Kalau tidak, mari kita bicara. Bicara sedikit. Boleh. Mari kita bicarakan. Pertama-tama, izinkan aku memperkenalkan diri. Ayahku bernama Tuan Tu Harimau. Dia adalah aliansi kekuatan terkuat di kota Yun. Saya adalah juru bicara aliansi kekuatan terbesar di kota Yun. Paman kedua saya bernama Tu Yijeng. Dia adalah ketua asosiasi tarik kota Yun. Kepala pusat tari Long Xiang. Bibi ketigaku bernama Tu Meifeng. Dia adalah ketua asosiasi pertunjukan kota Yun. Mengelola 30 klub malam. Dan paman kedua saya yang kedua. Tunggu. Saya tidak berkencan dengan saudara perempuan yang lain. Kenapa kamu memperkenalkan begitu banyak kerabat kepada saya? Langsung saja bicara tentang hal yang penting. Saya sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Keluarga tuh kami kaya dan berkuasa. Bisa dibilang kami sangat berpengaruh. Kamu mengerti? Sangat berpengaruh. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Aku mengatakan kebenaran. Kebenaran? Tunjukkan tanganmu padaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang sangat berpengaruh? Saya ingin melihat tanganmu. Bukan, tanganmu bahkan tidak bisa menutupi kepalamu. Masih bilang sangat berpengaruh. Kamu berbohong, kan? Kamu gila. Kamu melakukan apa? Apa yang saya lakukan? Kamu mengganggu istriku. Memikirkan cara untuk menyakiti istriku. Bolehkah saya ikut denganmu? Lin Biro adalah gadis yang saya suka. Saya bertekad untuk mendapatkannya. Tidak ada yang bisa merebut dariku. Siapa yang mau merebut dariku? Saya menjadi dekat dengan keluarga tukang daging. Aku akan menghabisinya. Bukankah begitu? Sudah selesai. Jangan takut. Aku akan membawamu. Tujuannya adalah pintu Taiji, bukan jalan Huangquan. Sial, istriku terkena racun. Tidak bisa ditunda. Tidak bisa. Untuk mengeluarkan racun, harus melepas pakaian. Jika kebetulan mereka datang. Jika mereka melihat, itu akan buruk. Mari kita bersihkan sampah ini dulu. Sangat panas. Sangat panas. Jangan terburu-buru. Biarkan aku lihat racun apa yang kau dapat. Ayo, ayo.